Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Kariska, bersyukur ya kepada Tuhan karena kita masih dikasih nafas kehidupan, kesehatan, sehingga kita masih bisa ibadah hari Minggu pelayanan anak meskipun secara online. Betul Kariska, banget. apa kabar? Aku kabarnya baik. Kata siapa kabar? Puji Tuhan, baik juga Kak. Kayak Kobus? Kak Betran? Bersyukur ya adik-adik semua kita di sini masih sehat-sehat semua. Kariska dan Katasha dan juga kakak-kakak yang lain tuh rindu banget buat ikut ibadah lagi secara langsung di gereja di ruangan Paulus setiap hari Minggu jam 7 pagi. Kangen banget. Kak. Kayak terakhir ibadah tuh hampir 8 bulan yang lalu ya Kak. Ya ampun lama banget loh itu adik-adik. Adik-adik di rumah semua masih sehat-sehat kan? Semoga adik-adik yang ada di rumah bersama dengan mama dan papa selalu dalam keadaan yang sehat ya Kariska. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu Kariska mau ngenalin loh pelayan kita pada hari ini. Di gitaris ada Kak Yakobus, di kahonis ada Kak Betran, dan di turgos ada Katasha dan juga Kariska. Nah, adik-adik, Katasha ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau olahraga nih Kariska, biar nggak ngantuk ya Kak. Kita akan nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Katasha, kayaknya masih ada yang lemas nih, masih ada yang ngantuk ya Kak, masih ada yang nguap tadi. Biar kita lebih semangat lagi, kita nyanyi satu lagu lagi di kepak-kepakan sayapnya. Ikutin gerakannya ya. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau bersaat teduh sejenak ya. Katasha undang adik-adik untuk bersaat teduh, masih dalam posisi berdiri juga ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita sudah masuk ke dalam ibadah ya. Kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah, kita semua dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hewan, tumbuhan, dan juga kita semua adalah ciptaannya
Tuhan. Maka Tuhan pasti akan selalu menjaga setiap ciptaannya. Seperti burung-burung di udara dan juga bunga-bunga yang ada di padang yang selalu dicukupkan kebutuhannya oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita pun harus beriman bahwa Tuhan pasti akan menjaga dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Untuk itu, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 17, bait pertama dan kedua, Burung Pipit yang Kecil. Masih dalam posisi berdiri, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Adik-adik boleh siapkan hatinya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih banyak untuk segala berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kami sekarang boleh beribadah bersama-sama di IHMPA Online GPB Shalom Depok. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Engkau memberkati kami, para pelayan-Mu, dan juga boleh memberkati adik-adik kami yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Biarlah apa yang boleh kami panjatkan hari ini, segala pujian dan doa-doa kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Inilah kami ya Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian hari ini terambil dari Mazmur 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kalau nggak bisa, minta tolong bantuan Mama Papa ya. Ya, betul. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6 yang akan dibacakan oleh Kak Yohan. Mazmur 13 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6 berbunyi demikian. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah pembacaan Mazmur pujian kita pada hari ini. Adik-adik, dari Mazmur pujian hari ini kita sama-sama mau belajar bahwa ada kalanya kita merasakan takut dan juga khawatir. Dan kadang juga kita merasa bahwa Tuhan seakan-akan tidak menolong kita. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita dan juga nggak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Untuk merespon Mazmur Pujian tadi, kita angkat satu pujian yang terambil dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Pada jalan
yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik yang sudah bisa menulis boleh menyiapkan pulpen ataupun pensil dan juga kertas untuk mencatat firman yang akan didengarkan nanti. Dan juga sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita. Yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya kalian di rumah? Kakak harap kalian sehat-sehat selalu ya. Nah, kalau adik-adik sudah siap, sudah menyiapkan diri, sudah menyiapkan Alkitabnya, mari kita membuka Alkitab dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7. Nah, kalau sudah dibuka, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau telah membangunkan kami. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami dapat mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kalau adik-adik sudah membuka kitabnya dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7, begini bunyinya. Pembacaan firman pada hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian, bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, setelah adik-adik membaca Ibrani 11 ayat 1 sampai 7, kakak mau tanya nih sama adik-adik, apakah adik-adik pernah melihat udara? Apakah adik-adik pernah menyentuh udara? Tentu tidak bisa kan ya adik-adik, karena udara hanya dapat kita rasakan dengan menghirupnya atau kita bernafas. Dan udara itu sama halnya dengan iman. Nah, apakah adik-adik pernah mendengar kata iman juga? Atau adik-adik tahu iman itu apa? Nah, iman adalah percaya atau meyakini. Namun adik-adik, ada perbedaannya loh antara percaya dan iman. Nah, kalau iman adalah sikap kita yang ditujukan kepada Tuhan dengan mempercayai tindakan Tuhan untuk kita dan selalu berhubungan dengan sikap percaya kita kepada Tuhan Allah. Nah, kalau percaya itu kita mau mengandalkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan ya adik-adik. Nah, tapi melakukan perintah Tuhan tidak selalu mudah. Seringkali kita merasa susah untuk melakukan perintah Tuhan itu. Ketika ada yang memarahi kita, lalu bersikap kasar kepada kita, tidak jarang kita merasa sangat marah. Padahal Tuhan Allah meminta kita untuk mengasihani semua orang. Nah, dari surat Ibrani ini dikirim untuk orang-orang atau mereka yang sedang ditindas
dan diperlakukan kasar adik-adik. Nah, tidak ada yang tahu nih siapa yang menulis surat ini. Dan tidak ada petunjuk dalam surat Ibrani ini tentang penulisnya. Tapi kakak percaya dan mengimani bahwa Tuhan memakai dia menulis surat ini dengan memberikan hikmat kepada dia, yaitu sang penulis surat ini. Nah, dalam surat ini ada pesan supaya mereka tetap bertekun dalam iman dan saling menjaga supaya tidak ada seorang pun dari mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Adik-adik, ada 3 tokoh Alkitab loh yang nanti akan kakak ceritakan dalam Ibrani 11 ayat 1-7. Nah, tokoh-tokoh ini adalah contoh dan teladan dari orang-orang beriman yang sangat mempercayai Tuhan Allah. Tokoh pertama ini yaitu Habel. Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Nah, Habel ini bekerja sebagai gembala kambing domba. Hingga suatu hari Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, Habel ini memberikan persembahan berupa daging lemak anak sulung yang lahir pertama, yaitu dari kambing dombanya sendiri. Nah, ketika memberikan persembahan, datanglah api dari langit yang membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Lalu ada tokoh kedua adik-adik, yaitu Henok. Henok ini adalah cucu dari Adam ketika Adam berusia 930 tahun. Nah, Henok kecil ini selalu mendengarkan kebaikan-kebaikan Tuhan dari kakeknya. Nah, ketika Henok beranjak dewasa, ia selalu mengingat hal-hal tersebut. Sehingga saking percayanya Henok akan cerita kakeknya, Henok berdoa kepada Tuhan. Henok suka berbicara dengan Tuhan, Henok selalu bergaul dengan Tuhan. Nah, ketika usianya 65 tahun, Henok ini mempunyai anak, yaitu Metusalah. Nah, ketika dia mendapatkan seorang anak, Henok semakin mengasihi Tuhan. Tuhan juga sangat mengasihi Henok. Nah, Tuhan memberitahu kepada Henok rencananya untuk menyelamatkan semua umat manusia yang ada di bumi. Lalu Henok ketika mendengar itu dari Tuhan, ia menceritakan pesan Tuhan kepada semua orang agar bertobat dan percaya. Nah, ketika Henok berusia 365 tahun, Tuhan mengatakan kepada Henok, dia akan mengangkat Henok ke surga. Sehingga senanglah Henok. Sehingga suatu hari orang-orang mencari dia. Wah, kemana ya Pak Henok? Ternyata Henok telah diangkat sama Tuhan. Dan di tokoh ketiga ini ada Nabi Nuh. Nah, tempat tinggal Nuh ini banyak manusia yang berbuat jahat. Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi adik-adik. Tetapi Nuh adalah orang baik. Tuhan menyuruh Nuh membuat perahu yang sangat besar, yaitu Bahtera. Nah, Bapak Nuh ini mempunyai 3 anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Nuh dan anak-anaknya mereka bekerja sama untuk membuat Bahtera sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan. Nah, setelah selesai dibangun, selama pengerjaannya itu Nuh dan anak-anaknya suka diejek-ejek teman-teman sama tetangganya, sama orang-orang yang lalu lalang melihat mereka membangun Bahtera. Nah, ketika sudah selesai, Nuh mengangkut istri dan 3 anaknya beserta 3 istri anaknya. Bapak Nuh gak cuma mengajak keluarganya, tetapi dia mengambil 7 pasang binatang yang halal dan mengambil 1 pasang binatang yang haram. Nah, Nuh ini tidak tahu kapan terjadinya hujan atau air bah, karena Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun Bahtera tanpa Nuh pertanyakan untuk apa nih Bahteranya. Sehingga kemudian datanglah air bah dan hujan dan terjadilah 40 hari 40 malam adik-adik. Setelah semua manusia dan binatang mati terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Bahtera itu pun juga berhenti di pegunungan Ararat dan air bah menjadi semakin surut. Nah,
Ketika air semakin surut, Bapa Nuh melepas burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Nah, setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapa Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Begitupun semua binatang juga keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan membumi hanguskan atau membunuh semua manusia yang berbuat jahat lagi adik-adik. Nah, adik-adik, dari tiga cerita tadi ada hal-hal yang harus adik-adik ingat. Pertama, adik-adik harus memiliki iman. Nah, iman ini berarti percaya atau yakin kepada Tuhan. Karena Tuhan itu selalu ada dan hadir untuk kita semua. Lalu yang kedua, iman kepada Tuhan berarti kita selalu berhubungan dengan Tuhan melalui apa ya adik-adik? Ya, melalui doa. Nah, ketiga, kita harus tetap melakukan perintah Tuhan Allah sekalipun kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi nantinya. Yang keempat, kita memberikan apa yang kita punya terbaik untuk Tuhan. Nah, poin-poin atau hal-hal yang telah kakak sampaikan tadi merupakan tanda bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah dan sungguh-sungguh mengimani kehadiran Tuhan Allah. Nah, untuk aktivitas, adik-adik bisa membuat hiasan gantung yang bertuliskan Have Faith in God. Seperti ini adik-adik. Nah, nanti akan di-share di WhatsApp grup ya. Nah, kakak harap adik-adik lebih mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan setiap aktivitas ya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman ini disampaikan oleh Kakak Layan boleh menjadi berkat dan boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bisa disatukan dengan persembahan mama dan papa. Persembahan yang sudah terkumpul bisa dikirimkan ke kantor gereja dari hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 10 sampai 3 sore. Atau dapat ditransfer ke rekening gereja di bawah ini. Sekarang kita akan mendengarkan Warta PA minggu ini. Warta PA yang pertama, kami, kakak-kakak layan Pelkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak-kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 19 sampai tanggal 25 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Dan warta PA yang kedua, adik-adik diminta untuk menuliskan absensi kehadiran di kolom komentar YouTube di bawah ini ya Kak Rizka. Contohnya, Tasya kelas 1 sudah beribadah. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa menulis, bisa minta tolong sama mama dan juga papanya. Atau bisa minta tolong sama yang mendampingi juga, Kak. Ya, betul. Warta PA yang ketiga, adik-adik dan mama papa yang mendampingi adik-adik dalam IHMPA online ini, dengan sangat terbuka, kami kakak-kakak layan menerima kritik dan saran terkait IHMPA online ini. Bisa disampaikan via WhatsApp ke kakak-kakak pengurus atau kakak-kakak layan, atau juga bisa mengisi link yang ada di bawah ini. Semua saran dan kritik dari adik-adik maupun dari mama dan papa akan kita terima dengan sangat terbuka dan nantinya akan kita terapkan dalam IHMPA online ini. Dan warta PA yang keempat, adik-adik jangan lupa minggu depan kita masih tetap beribadah hari Minggu Pelayanan Anak secara online jam 7 pagi di channel GPB Shalom Depok. Jangan lupa ya adik-adik. Wah, Kak Tasya, Kak Yakobus, dan Kak Betran, gak kerasa nih kita sudah sampai di penghujung ibadah hari ini. Kita semua dan kakak-kakak semua berharap firman yang sudah tadi disampaikan dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitas. Dan juga semoga pujian yang sudah kita naikkan tadi boleh diterima di hadirat Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 252, baitnya yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa
adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan. Sekarang, sebelum kita menutup firman Tuhan, kita berdoa yuk. Lipat tangannya ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.